pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur bahwa selama seminggu ini kita masih kuat, kita masih sehat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, kayak sih mau bertanya, apa selama seminggu ini kita semua sehat-sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan. Mari kita semua mau mengangkat setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kami boleh ada hingga pada saat pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu, kami mau memuji, menyembah serta mengagungkan nama-Mu. Biarlah Kau boleh mengurapi setiap kami yang mengambil bagian pada pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Mengurapi setiap kami, berikan kami kemampuan agar kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Terima kasih, kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi semuanya. Semuanya baik-baik. Puji Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Semua hari-harinya Tuhan. Oke, bahwa semua hari adalah harinya Tuhan bagi setiap kita. Bahwa kita anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini, kita semua yang ada di gereja, yang baik yang mengikuti di rumah masing-masing, kita kuat, kita sehat semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita masih memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian yang berkata, hari ini hari Minggu. Siapkan diri sekolah minggu Philadelphia gerejaku, dengar firman Tuhan tujuanku. Ku angkat tanganku, ku lambai-lambaikan sudah, lompat-lompat baginya, bagi Dia. Lompat-lompat bagi Dia, oh, ku angkat tanganku, ku puji-puji namanya, Yesus Kristus idolaku. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah setiap pujian kita anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, setiap kehidupan kita
untuk kita semua yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat setiap pujian kita yaitu terima kasih Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Naikkan setiap pujian kita, tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Kita masuk dalam doa firman Tuhan. Ayo semua adik-adik lipat tangan, tutup mata yang di rumah maupun di sini. Ikuti Om Tommy berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati guru yang akan membawakan firman Tuhan. Memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada lagi di rumah Tuhan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak masih ingat tanggal berapa kita mulai libur sekolah? Sudah 2 bulan. Poster sudah tulis di sini ya. Mulai libur itu tanggal 16 bulan 3. Sampai hari ini tanggal 10 bulan 5. Jadi sudah ada, kalau besar nggak salah ya, 55 hari kita sudah belajar di rumah. Dan menurut rencana nanti masuk tanggal 2 bulan 6. Jadi ada sisanya, besar hitung ya, tanggal 16 bulan 3 sampai tanggal 2 bulan 6 itu ada 77 hari. Jadi sudah lewat 55 hari, tinggal 22 hari lagi. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan pagi hari ini? Ya, pagi hari ini Pastor mau belajar kita tentang waktu ya. Kalau minggu-minggu yang lalu sudah bersukacita selalu, bersyukur, jangan takut. Hari ini Pastor mau belajar kita tentang waktu. Tinggal 22 hari, sudah lebih banyak kita lewati ya, 55 hari dan tinggal 22 hari lagi untuk kita masuk sekolah. Tapi itu masih rencana. Ada yang katanya nanti sampai 2021, ya nanti kita lihat saja ya. Tetapi yang jelas masih ada beberapa hari yang boleh kita lewati ya. Dan apa yang kita lakukan dengan waktu itu. Sebelumnya kita mau baca kitab dulu ya. Efesus pasal 5.
Yang ada di gereja dan yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya ya. Sebelum Buster lanjutkan, Buster ingatkan ya, selama Buster khotbah, dengarkan baik-baik, catat baik-baik, karena banyak pelajaran yang akan Buster berikan, dan di akhir nanti firman Tuhan ada 10 pertanyaan untuk kelas besar. Nanti ada hadiah istimewa dari Bu Esther sendiri. Yang untuk kelas kecil nanti ada dari Bu Esther sih. Ya, ada 10 pertanyaan nanti. Jadi anak-anak kalau jangan hanya mendengar ya, tapi boleh mencatat. Bu Esther punya catatan banyak di sini. Jadi nanti anak-anak bisa perhatikan, dengarkan dan catat baik-baik. Kita buka dulu Alkitab kita, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Bu Esther bacakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan ini yang terpenting ya. Semua penting, tapi poin yang ini Bu Esther bagikan bagi kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi Bu Esther mau bagikan bagi kita hari ini tentang waktu. Apa sih waktu itu? Ya, waktu itu kalau anak-anak boleh buka di dalam internet atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ditulis seluruh rangkaian saat, ketika, proses, itu artinya waktu. Jadi anak-anak datang hari ini adalah waktu. 55 hari tadi sudah kita lewati, itu adalah waktu. Ada yang ulang tahun hari ini, itu adalah waktu ya. Terus tadi anak-anak bangun, itu waktu, tidur waktu, sekarang waktu, itu waktu semua. Ya, ada beberapa waktu yang besar bisa bagikan ya, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 macam waktu, anak-anak boleh catat ya. Itu nanti termasuk pertanyaan untuk kelas besar. Ada 3 macam waktu. Yang pertama, waktu yang biasa, maksudnya waktu yang dapat diukur, waktu yang dapat dihitung, misalnya jam, ya kan bisa diukur, bisa dihitung. Berapa jam? 5 jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu waktu yang bisa diukur ya, waktu yang bisa dihitung. Yang pertama, waktu yang biasa tadi. Terus yang kedua, waktu tanpa batas. Apa contohnya waktu tanpa batas itu? Kekekalannya di surga nanti tidak ada batasnya. Jadi mulai masuk sampai selama-lamanya gak ada batasnya, kekal. Terus di neraka juga seperti itu, kekal. Itu sifatnya kekal, gak ada batasnya. Paling nanti seumur hidupku, enggak, tapi itu sampai selama-lamanya. Jadi perlu diperhatikan bagaimana kita bisa nanti mau masuk surga atau mau masuk neraka, karena itu waktunya tidak ada batasnya. Terus yang ketiga, pembagian waktu tadi adalah periode atau waktu tertentu, maksudnya waktu yang tidak mungkin terulang lagi. Ya, seperti masa TK, kan nggak mungkin udah nanti nenek-nenek masuk TK lagi, kan nggak mungkin ya. Terus sudah SD, nggak mungkin. Aku mau pingin umur 3 tahun lagi sama seperti dulu, nggak mungkin. Ya, itu waktu yang ketiga ya. Jadi waktu yang tidak mungkin diulang lagi. Ya, jadi itu arti tadi waktu ya, ada 3 tadi pembagian waktunya. Terus apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Tuhan izinkan kita libur, tadi besar hitung-hitung 77 hari ya, mungkin masih tambah lagi. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang ada? Ya, tadi kita sudah baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 tadi, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, itu yang perlu kita lakukan. Buster selalu berusaha, paling enggak satu hal, Buster usahakan supaya satu hari itu jangan terlewat begitu saja ya. Karena tapi kadang memang ada satu hal kayak enggak ngelakuin apa-apa seperti itu. Tapi selalu Buster usahakan satu hari itu supaya jangan sampai tersisa, enggak ada artinya seperti itu. Jadi pergunakan waktu-waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat, waktu ini jahat. Bentar ya, ada gambarnya tapi Buster lupa. Ya, ini tadi tentang waktu tadi ya. Jadi kenapa kita tadi firman Tuhan tadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Jahatnya seperti apa? Hari-hari ini jahat, banyak pencuri. Banyak pencuri. Pencuri apa? Bukan hanya pencuri uang, pencuri hati. Tetapi ada juga namanya pencuri waktu. Masa sih Bu ada pencuri waktu? Ya ada, banyak sekali pencuri waktu. Buster hanya kasih tahu beberapa saja pencuri waktu ya. Yang pertama, pencuri waktu itu adalah penundaan atau
tunggu dulu. Ya, ini sesuatu yang kita lakukan memang, kita lakukan, tapi sebentar, nanti dulu. Anak-anak kalau sekolah, khususnya sekolah di Jember, bangun jam berapa? Minimal bangun jam 5. Minimal atau maksimal ya. Pokoknya paling tidak itu bangun jam 5 itu sudah pasti. Kalau kamu nggak bangun jam 5, karena mobil antar jemput itu datangnya 5:30, ditinggal terlambat, pasti nggak sekolah. Kalau sudah lewat jam 5:30 gimana mau gimana mau mandi, mau ganti baju, mau segala macam. Paling nggak bangun jam 5. Tapi kalau libur bangun jam berapa? Jam 9. Bahkan ada yang kapan hari Bu Esther ngomong sama wali murid, sudah 11:30. Maaf Bu, baru kirim PR, kirim tugas, kenapa? Baru bangun. Waduh. Lah, memang sama-sama dilakukan, sama-sama bangun. Tapi bangunnya bagaimana? Satu bangun jam 4:30, satu bangun jam 12. Tunggu dulu. Sudah berapa waktumu yang dicuri oleh kata penundaan, oleh kata tunggu dulu ini. Lah, berapa jam? Eman ya. Rugi sekali kita. Sudah banyak waktu yang dicuri oleh kata tunggu dulu ini. Memang sama-sama dilakukan. Banyak juga hal-hal yang sering kita lakukan. Lah nanti aja, tunggu dulu. Ya, apalagi pencuri waktu yang sering ada, yang kita alami setiap hari. Nah, ini juga bisa main HP, main laptop. Gak terasa. Anak-anak dihitung satu hari itu berapa waktu main HP, main laptop, nonton televisi. Habis. Gak tahu ya, Buster gak tahu, kalian sendiri yang tahu. Kadang-kadang Buster lihat WA sebentar aja, lihat WA, terus lihat status, buka yang lain-lain. Gak terasa sudah setengah jam, sudah dicuri waktunya. Terus apalagi pencuri waktu hari-hari ini, banyak sekali pencuri waktu. Ada lagi ya, apa ini? Malas bangun, malas berdoa. Tadi Kak Yosi kok nggak jadi nyanyi baca kitab suci doa tiap hari? Loh, tadi Buster tunggu-tunggu tadi, ternyata nggak dinyanyikan, ada tadi persiapannya. Baca kitab suci doa tiap hari, males Bu, atau nanti aja, masih banyak waktu. Oh, nggak kemana-mana kok, mau nggak kemana-mana, nanti di rumah aja kok, nanti aja, masih enak tiduran, masih enak tarik selimut, nanti aja sambil sembunyi di bawah selimut buka HP. Nanti aja, kemalasan sering mencuri waktu anak-anak melakukan hal-hal yang baik. Apalagi pencuri waktu selanjutnya, masih banyak ya, tapi Buster hanya bagikan beberapa. Nah, ini juga lagi ngetren hari-hari ini. Nih, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp. Ini banyak sekali mencuri waktu anak, orang tua, sampai kakek nenek. Anak-anak yang sudah bisa tangannya kotak-kati seperti itu sudah banyak dicuri waktunya oleh hal-hal seperti ini. Masih ada YouTube segala macam. Pencuri-pencuri waktu ini banyak hari-hari ini. Makanya firman Tuhan mengatakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan apa? Banyak sekali ya. Tetapi satu hal yang Buster mau bagikan, salah satunya pencuri waktu ini ya. Banyak sekali pencuri-pencuri hari ini, pencuri-pencuri waktu. Lah, yang mana kita sudah dicuri, sudah dicolong. Banyak ya, Buster juga jujur banyak yang dicolong oleh hal-hal seperti ini. Nah, kenapa kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada? Kenapa harus dipergunakan waktu yang ada? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 14 ya. Ini ditulis ya, dicatat ya. Nanti mungkin ada juga ini. Siap-siap saja. Mengapa kita harus menggunakan waktu? Karena waktu ini singkat sekali dan sangat terbatas. Yakobus 4 ayat 14 itu dikatakan hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tahu uap ya? Gambarnya nggak terlalu besar. Uap, air yang mendidih itu keluar asapnya, keluar uapnya. Apakah itu bertahan lama di situ berhenti? Kan enggak. Muncul langsung kling, hilang. Firman Tuhan mengatakan hidup kita hanya seperti uap saja, hanya sebentar saja. Bahkan ada ayat yang lain dikatakan hidup ini hanya seperti hembusan nafas. Hilang. Enggak Bu, aku udah umur 8 tahun sekarang, masa seperti uap? Langsung habis, langsung hilang, langsung mati. Enggak Bu, ada nenekku umur hampir 100 tahun, lama. Tetapi firman Tuhan mengatakan hidup kita seperti uap, hanya seperti hembusan nafas saja. Hanya sebentar saja. Kita memang menganggap itu lama, tapi
Buster pikir-pikir ya, sudah 55 hari nggak terasa, kayaknya masih kemarin liburnya. Buster datang ke Ampulokai masih umur 3 tahun, sekarang sudah mau kelas 4, kok kayak masih kemarin aja. Nggak terasa waktu itu cepat berlalu. Mungkin anak-anak pernah lihat video di YouTube ya, di video ya. Jadi anak itu ditunjukkan di situ. Mungkin anak pernah lihat waktu lahir, dia lahir dari kandungan mamanya seret, dia itu seakan-akan terbang, terbang jadi anak kecil, remaja, dewasa, menikah, tua, blek, jatuh di kuburan. Loh, maksudnya apa? Itu menandakan bahwa hidup itu memang hanya sebentar saja. Lahir besar langsung jatuh di kuburan. Loh, kok langsung mati? Ya, menandakan itu hidup ini adalah singkat sekali ya. Jadi kenapa kita harus pergunakan waktu? Karena hidup ini hanya sebentar saja, singkat sekali. Terus yang kedua, kenapa kita harus menggunakan waktu? Karena waktu itu terus berlalu. Ya, jalan terus waktunya. Wah, kok terasa kok sudah jam 8:30 ya, perasaan tadi masih jam 8. Terus berlalu, nggak mungkin. Bu, aku mau jam 8 terus, boleh matikan saja jamnya tetap jam 8. Jammu jam 8 tapi jam yang lain waktu tetap berjalan, tetap berlalu. Gak bisa ditahan ya, atau gak bisa ditarik lagi. Terus kenapa lagi kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena waktu itu tidak bisa ditarik lagi. Ya, terus kenapa waktu itu harus dipergunakan dengan baik? Karena waktu itu sangat mudah untuk menjadi sia-sia. Ya. Waktu sangat mudah untuk menjadi sia-sia. Anak-anak kalau ikut ibadah online pagi ini ya, sangat bagus ya. Tapi kalau ada yang masih tertidur, setengah jam itu hilang. Ya, ini dipelorotin, ditarik waktunya sedikit-sedikit, akhirnya habis. Nah, jadi kenapa harus dipergunakan waktu dengan baik? Karena waktu itu sangat mudah untuk terbuang begitu saja. Hilang begitu saja. Terus masih banyak sebenarnya, tetapi yang terakhir yang perlu gue ingatkan, kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena kita akan mempertanggungjawabkan, nggak terlalu jelas ya. Ini gambarnya gambar itu loh, palu di pengadilan, tahu ya? Palu di pengadilan itu yang diketok tok tok. Nah, karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu suatu saat nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dulu waktu kamu masih sekolah minggu, sumpah Tuhan Yesus tanya nanti ya. Waktu kamu sekolah minggu, nggak boleh ibadah di gereja, kamu punya HP, punya wifi, punya internet, punya HP yang bagus. Kok nggak nonton ibadah streaming online sekolah minggu? Aku sudah kasih kamu waktu duduk enak manis di rumah, gak usah pergi ke gereja, naik sepeda motor, segala macam, duduk manis di rumah. Tapi kok gak dipakai waktu itu? Suatu saat waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, makanya harus dipakai waktu itu dengan sangat baik. Nah, terus pertanyaannya sekarang, bagaimana Bu cara memakai waktu itu dengan baik? Nah, Buster punya sesuatu di sini. Om Tommy, tolong Om Tommy. Bagaimana caranya kita memakai waktu yang ada? Tolong bukain. Bagaimana kita mengisi ya? Bagaimana kita mempergunakan waktu yang baik itu? Keluarin nomor satu. Bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan baik? Ya, ada satu hal ya, sebenarnya banyak ya. Buka aja. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi ada satu hal yang Bu Esther mau sampaikan buat anak-anak dan ini boleh diterapkannya. Satu hal saja. Satu harian itu bangun pagi, lakukan hal-hal yang besar dulu. Ya, kita mau lihat ya, ada eksperimen, bukan eksperimen sih. Bentar ya. Buster punya sebuah toples, tolong bukain Om. Sebuah toples ini ibarat waktu ya, wadah waktu, tempat waktu. Nah, waktu ini kita mau isi apa? Ini sini Om Tommy, jangan pergi sini aja. Nah, ini waktu ini ada 24 jam dia. Nah, dalam 24 jam ini, dalam waktu ini kita mau isi dulu batu-batu yang besar. Isi Om. Isi hal-hal yang besar dulu. Iya, semua aja. Nah, hal-hal yang besar dalam hidup ini apa sih? Hal-hal yang besar dalam hidup ini apa? Tadi saya yang nggak dinyanyikan sama Kak Yusi tadi. Baca kitab suci,
doa tiap hari, persekutuan dengan Tuhan, itu hal-hal yang besar dalam hidup ini. Berhubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat baca firman Tuhan, lewat menyanyi, itu hal-hal yang besar. Waktu ini sudah diisi, situ aja Om Tommy. Waktu ini sudah diisi dengan hal-hal yang besar. Ya. Penuh nggak waktu ini? Penuh, tapi masih bisa nggak diisi? Kalau waktu ini sudah penuh, diisi dengan hal-hal yang besar, dengan hal-hal yang hebat di dalam hidup kita, persekutuan dengan Tuhan, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, bernyanyi, itu hal-hal yang besar yang harus kita lakukan. Cara mempergunakan waktu yang baik, lakukan hal-hal yang besar di hadapan Tuhan dulu. Mungkin membantu orang tua, mengerjakan tugas, kerjakan dulu. Kalaupun habis waktu itu dalam 24 jam, gak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita sudah melakukan hal-hal yang besar, gak habis waktunya. Masih banyak waktu kita. Lakukan lagi hal-hal yang kecil boleh, tolong Om Tommy, bentar ya. Ini sudah penuh ya, tapi masih bisa diisi. Seakan-akan kalau sudah diisi hal-hal yang besar tadi, ternyata masih bisa diisi dengan hal-hal yang kecil. Tolong Om. Masih bisa diisi, ini kerikil-kerikil ya, dimasukkan dalam waktu tadi, dituang aja langsung. Masih bisa diisi. Gitu. Nah, digoyang-goyang. Masih bisa diisi waktunya. Agak lama sedikit ya. Oke, sip. Loh, masih bisa. Tadi sudah penuh, walaupun sudah penuh tapi masih bisa diisi. Masih bisa diisi dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu apa? Kamu mungkin WA, WhatsApp dengan guru, dengan teman, dengan pacar, mungkin yang sudah punya pacar. Masih bisa diisi. Yang penting hal-hal yang besar tadi sudah kamu penuhin dalam hidupmu. Yang penting hal-hal yang besar tadi sudah kita penuhin dalam hidup kita. Kalaupun sudah penuh, masih bisa diisi dengan kerikil-kerikil tadi ya, dengan hal-hal yang kecil. Mungkin melakukan hobi, mungkin melakukan buka-buka internet mungkin. Sudah penuh, tapi masih bisa lagi diisi dengan hal-hal yang lebih kecil lagi. Hal-hal dunia yang lebih kecil lagi apa? Ya mungkin buka-buka Facebook, ayo Om, tuang Om. Pasir ya, masih bisa diisi lagi. Dipadatkan, ya. Masih bisa diisi, ya. Terus, sudah, oke. Nah, masih bisa diisi dengan hal-hal yang kecil. Apa hal-hal kecil di dunia ini? Ya terserah anak apa saja boleh ya. Masih bisa diisi, sudah penuh waktunya. Tetapi kalaupun sudah penuh waktunya, yang penting hal-hal yang besar tadi sudah masuk. Sekarang masih bisa diisi nggak? Masih. Coba Om, siram lagi sama air. Oh, siram. Jangan air mentah itu. Nah, masih bisa diisi terus sampai penuh. Oke, hop, sudah 24 jam. Habis waktunya. Makasih Om Tommy, silahkan duduk. Nah, tutup waktunya lah kamu istirahat, waktunya tidur. Coba lihat waktu ini tadi. Penuh terisi dengan hal-hal yang besar, dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sepele, dengan hal-hal yang cepat habis. Pokoknya penuh hal-hal yang banyak artinya dalam waktu 24 jam. Aduh, berat juga. Nah, lakukan hal-hal yang besar dulu satu harian itu. Kan gampang ya, bangun pagi, baca firman Tuhan, masuk hal yang besar satu. Baca firman Tuhan, berdoa, masuk hal yang besar lagi. Tapi kalau seumpama kamu isi, buka Facebook, tarik ke bawah, tarik lagi ke atas, geser ke bawah, geser lagi ke atas, geser ke samping, geser ke kanan, geser ke kiri. Habis waktunya, diisi oleh air, penuh waktunya sampai mau isi hal-hal yang besar nggak ada lagi tempatnya. Kalau sudah penuh, toples ini pakai dengan air, nggak ada lagi tempatnya kamu masukkan kerikil. Jangankan kerikil, pasir pun diisi nggak boleh lagi. Karena sudah penuh, habis waktunya. Apalagi mau diisi dengan batu-batu besar, nggak ada lagi tempatnya. Ya, jadi, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita? Gunakan hal-hal yang besar, lakukan hal-hal yang besar terlebih dahulu.
Sehingga kalaupun habis waktu itu, hidupmu sudah jempol di hadapan Tuhan. Hidup kita sudah berkenan melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Ya, itu firman Tuhan yang Bu Esther bisa bagikan hari ini. Bu Esther siap 10 pertanyaannya. Nanti di-share nanti di kelas masing-masing atau bagaimana tidak Bu Esther siang ngatur. Ya, itu firman Tuhan yang Bu Esther bisa sampaikan hari ini bagi kita semua. Mari anak-anak bersama dengan guru-guru yang ada, kita bersama-sama belajar ya, memakai waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Esther. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk tugas di rumah anak-anak dan juga anak-anak yang mulai dari Bu Esther bagi 2 kelompok, kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas anugerah ke atas, anugerah iman benih tunas ya, anak-anak nanti akan dipersiapkan 10 pertanyaan dari hal-hal yang sudah disampaikan Bu Esther Barus. Nah, nanti tolong guru kelas anugerah ke atas nanti akan berhubungan dengan Bu Esther Barus dan tentang pertanyaan itu kalian jawab ya, masing-masing anak di kelas jawab, kirim ke guru kelas ya. Kemudian khusus untuk kelas kecil ayat hafalan. Ya, pergunakanlah waktu itu. Nah, itu saja. Pergunakanlah waktu itu karena waktu itu adalah jahat. Ya, karena pergunakanlah waktu itu karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, itu untuk kelas kecil ya. Boleh diikuti mama papa membaca. Nah, jadi ada 2 kloter, ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama menjawab pertanyaan kelas besar, anugerah ke atas, kelas kecil, kelas Sion dan Kana, ayat hafalan. Nah, jadi nanti akan di WA sama guru kelas masing-masing ya. Dengar, ingat, kalau belum jelas lihat lagi di Facebook ya tampilan yang tadi. Bu Esther akan sampaikan pemenang yang kemarin. Nah, untuk pemenang kemarin yang mengayat ayat hafalan ya, ada 2 anak yang Bu Esther undi tadi ya. Bu Esther undi ada 2 pemenang ya. Ada sekitar 21 yang masuk menghafal ya. Ayo mana kelas besar? Tolong guru kelas besar ya. Pemenang pertama adalah Estu. Mana Estu? Halo Estu. Estu di rumah, rajin ya, rajin baca firman, rajin dengarkan di Facebook ibadah sekolah minggu. Yang kedua adalah Otniel. Mana Otniel? Halo Otniel. Ya, hadiahnya bisa diambil di kantornya Bu Esther ya. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya ini menjadi ajang belajar buat anak-anak ya. Jangan takut untuk belajar. Kemudian masih ada satu lagi kuis lagu ya. Kuis lagu ini nanti berhubungan dengan Bu Rini ya. Nanti Bu Rini akan siapkan lagunya yang kemarin sudah tampil, diulang lagi. Nanti anak-anak bisa nyanyi di rumah, goyang-goyang, kirim videonya ke Bu Rini ya. Lagunya jangan takut, jangan takut. Ingat? Nah, nanti dibuatkan ya Bu ya video klipnya biar anak-anak di rumah ikut bergoyang. Itu saja. Mari kita berdoa dan kita akan akhiri ibadah sekolah minggu ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi ini anak-anak baik yang ada di gereja maupun yang di rumah-rumah sudah belajar mendengarkan kebenaran firman Allah, memuji nama Tuhan, dan kami boleh lebih lagi giat di dalam Tuhan, baik itu berdoa dan membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan lawati anak-anak supaya tetap sehat, segar, dimanapun mereka berada dengan tubuh sehat, segar, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Biarlah sebagai anak-anak juga kami berdoa supaya keadaan bangsa kami ini kami boleh hari-hari ke depannya menjadi lebih baik lagi. Waktu yang ada yang Tuhan berikan dan kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri sekolah minggu pagi ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.